kitabnya bukunya Rita Wahyu yang mengatakan apa? Yesus memiliki kelainan seks yang namanya homosex. Bahkan Bapak pencetus Kristen Protestan dalam bukunya Table Talk itu mengatakan bahwa Yesus sebelum dimetongkan dia berzina 3 kali dengan seorang perempuan yang bernama Maria di dekat sumur. Mengerikan bukan? Karena apa? Inilah karena yang di framing Tuhan tuh menikah tidak mungkin. Manusia ketika dijadikan Tuhan, ya kan, ternyata memiliki kecacatan. Ya. Nah, sekarang ku tanya sama kalian yang Kristen, Tuhan kalian siapa? Yesus. Maaf kata, Yesus keluar dari lubang mana? Maaf, lubang najis. Ya. Nah, itu yang satu. Terus yang kedua, kalian selalu menghujat Nabi saya karena pernikahan beliau. Sementara di zamannya Baginda Rasulullah, pernikahan Baginda Rasulullah itu tidak ada masalah. Karena apa? Sebelum pun, ya, yang kita katakan sebelum pun turun ayatnya, ayat berpoligami, itu, poligami itu tidak ada batasan, bro. Sudah dijelaskan. Sebelum pun juga Baginda Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah itu sudah ada yang minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Ari Tonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Pelajari dulu bagaimana kitab saya. Paham? Paham maksudnya apa? Gini. Ya. Gini ya. Ketika saya mau menjelaskan konsep ketuhanan saya mengatakan Tuhan saya maha suci. Berarti Tuhan saya itu tidak berarti Tuhan saya itu bukan kotor, bukan najis. Betul kan? Ya. Nah, sekarang ku tanya sama kalian yang Kristen, Tuhan kalian siapa? Yesus. Maaf kata, Yesus keluar dari lubang mana? Maaf, lubang najis. Ya. Nah, itu yang satu. Terus yang kedua, kalian selalu menghujat Nabi saya karena pernikahan beliau. Sementara di zamannya Baginda Rasulullah, pernikahan Baginda Rasulullah itu tidak ada masalah. Karena apa? Sebelum pun, ya, yang kita katakan sebelum pun turun ayatnya, ayat berpoligami, itu
poligami itu tidak ada batasan, bro. Jadi begini poinnya. Jangan kalian membuat suatu perbandingan karena tidak ada terjadi pernikahan di dalam kekristenan Yesus menikah, ya. Kalian itu mengkaitkan dengan pernikahan baginda Rasulullah. Orang yang tidak menikah bukan berarti orang yang tidak ada adab. Orang yang menikah bukan berarti juga dia tidak ada adab. Paham? Paham? Ya. Nah, pernahkah kamu membaca bukunya Rita Wahyu yang mengatakan apa? Yesus memiliki kelainan seks yang namanya homoseks. Bahkan Bapak pencetus Kristen Protestan dalam bukunya Table Talk itu mengatakan bahwa Yesus sebelum dimetongkan dia berzina 3 kali dengan seorang perempuan yang bernama Maria di dekat sumur. Mengerikan bukan? Karena apa? Inilah karena yang di framing Tuhan tuh menikah tidak mungkin. Manusia ketika dijadikan Tuhan, ya kan, ternyata memiliki kecacatan. Kenapa Kristen tidak pernah mencari sumber-sumber tentang Yesus? Tapi selalu ingin memframing tentang pernikahan baginda Rasulullah. Yang dikatakan kawin sama pedofil, menikahi baginda Rasulullah adalah seorang pedofil, kawin sama bocil. Ini sebenarnya begini Bang ML, kalau Anda memang memiliki akal, pertanyaan saya begini. Apakah di zamannya baginda Rasulullah atau hukum di Arab ditetapkan seorang perempuan harus menikah berusia sekian tahun? Kalian itu mengkompernya tuh kepada apa? Kepada hukum yang ada di Indonesia. Baru-baru ini hukum Indonesia menerapkan yang boleh menikah harus memiliki KTP. Emang kamu tahu? Nenek kamu punya nenek, ya? Pada waktu penjajahan zaman Belanda, itu menikahnya umur berapa tahun? Nggak punya KTP. Tidak ber-KTP. Kenapa sih? Umat Kristen tuh selalu tuh menghujat Islam karena pernikahan baginda Rasulullah dengan Siti Aisyah yang berumur 6 tahun. Sudah dijelaskan. Sebelum pun juga baginda Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah itu sudah ada yang Minang. Tanya, betul tidak Romo, Kang Dito? Betul. Mantap. Sudah ada yang meminang Siti Aisyah. Oke. Itu kan hadis yang bilang Mbak Nora. Saya Dihadiskan. Berarti Bentar dulu, saya belum selesai. Nah, jadi pada zamannya baginda Rasulullah, ketika Siti Aisyah dipinang, sebelum baginda Rasulullah menikahi Siti Aisyah, mereka mengetahui bahwa Siti Aisyah itu sudah akil balik. Orang Nasrani, orang Yahudi, bahkan orang kaum Quraisy sendiri di situ tidak pernah mencemooh, menjat pernikahan baginda Rasulullah dengan Siti Aisyah. Karena pada waktu zaman itu mereka semua udah Siti Aisyah itu sudah akil balik. Siti Aisyah sebelum menikah sama baginda Rasulullah sudah dipinang. 6 tahun ya. 6 tahun akhir balik ya memang. Sudah dipinang. Iya, mak kau berumur 3 Ya. tahun. Oh, oke Kak. Ya, jadi berarti lagi. istrinya Bang Nabi ML. Muhammad Bang ML. lebih dari satu berarti. Bang ML, dengarkan saya. Ya. Saya cuma mau minta satu hal. Berani nggak Edis mengupas etimologi kata-kata pedofilia? Berani nggak dia? Etimologi Itu. kata-kata pedofilia. Ya, tolong Itu. kalian tantang Edis mengupas itu. Karena apa? Kata-kata pedofilia itu adalah artinya adalah seseorang yang suka kepada anak-anak dan kecenderungannya itu kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan ya. Ingat itu. Betul. Karena apa? Karena pertama kali itu terjadi itu berada di gereja kalian, habis anak altar, habis semua di empat semar.
pendeta kalian, pastor kalian. Itulah awal kata adanya pedofilia. Jadi jangan kalian pakai ke dalam agama kami. Ya, Ya, mantap. ingat itu. Oke. Berani nggak Edis? Poinnya begini. Tadi satu PR dari Ayah untuk Edis. Sampaikan nanti ya Bang Bro ML ya. Terus kemudian dari Kang Dito, bener nggak Bunda Maria itu di dalam Bible itu berhubungan dengan Roh Kudus? Karena dikatakan di dalam Bible di Lukas, kamu akan melahirkan dari Roh Kudus. Nah, kira-kira sama Roh Kudus itu ngapain? Diapain Bunda Maria gitu ya? Coba tanya sama Edis. Itu ada data. Ya, belajar lagi kau sama Edis ke sana. Oke? Oke, silakan nonton yang lain naik. Bang ML dicatat, kirim ke Edis ya. Sampaikan ke Edis ya. Katanya Yesus itu anak Roh Kudus, gitu ya. Jadi dinubuatkan itu kan, dikatakan oleh malaikat bahwa ternyata Bunda Marianya melahirkan dari Roh Kudus. Nah, itu di tanggal berapa, malam ke berapa, dan bagaimana prosesnya? Tanya, oke? Ini bukan menghujat Roh Kudus. Ini tertulis di dalam Bible kalian. Jadi Bible kalian yang mengajari bahwa orang pembaca akan menghujat Roh Kudus. Silakan. Ya, Ya, Iya, gimana? siang Nana Bubu dari Protestan atau Katolik? saya Protestan. Saya itu tadi saya membahas-bahas, saya dengar semuanya. Nora itu umurnya sudah berapa sekarang? Ini diskusi lintas agama, Bu. Jangan ke Tidak apa-apa. privasi. Ini lintas agama, Kenapa? Ini memang Ini lintas agama bukan membicarakan Udah, orang. balik ya. Tidak membicarakan orang. Karena juga kita juga membicarakan Bible. Sekarang rata-rata umurnya berapa sekarang ini semua? Ya kenapa ke umur? Kalau saya tanya sama Anda, Akil balik, Pak. Ada sangkut pautnya. Sekarang ya sangkut ini- pautnya coba tunjukkan, bisa nggak oten-oten itu pakai dalil dulu, Sebentar, baru ngomong. sebentar. Apa hubungannya sama umur? Ya. Mungkin Dimulai dari ibu dulu aja. Iki wis tuwek, ini sudah tua semua. Wah, si kiwangel iki wong seket iki aja ngono wis. Wes nek wis tuwek iki. Ini sudah tua semua. Ini awakmu wis bau tanah. Sampean umur sampean ini piro umurnya? Umure sampean piro? Jangan utak-atik. Kita itu cuma bilang gini, Tuhan ampuni Lebih tua segala saya dosa. daripada Yesus Itu. yo. Lebih tua saya Ampuni daripada segala Yesus. dosa-dosa apa yang saya Oh, ibuku yang otak ngantik tadi sopo. Jangan naik, Tuhan. Oh, Jangan iki. masuk. Ojo Jangan masuk, ngelendo. ayah jangan Mono. masuk. Ayah jangan masuk. Sampai Pada Yesus, Yesus sampean umur 50 tahun sampai loro-loro. 33 tahun. Ibu, Yesus umur 33 tahun setengah, baru dia tidak ada lagi di dunia. Saya masih 41 tahun, masih ada di dunia. Lebih tua siapa? Saya atau Yesus? Bunda Nora lebih muda dari aku ternyata ya. Darah Yesus. Wes. Terus ngomong tuh Nana tuh. Ojo ngelondok. Ayo, Itu Yesus itu monggo, umur tiga- monggo. Monggo, Bu. Iya. Di sebelah Yesus kanan itu- ada Rica-Rica RW, Punten. sebelah kiri ada Iya. babi panggang karo, dimasak langsung Yesus oleh itu- bom-bom sendiri dengan Edis Yesus itu menggunakan umur- liurnya bom-bom. Ayo, diam dulu. Hero ini ngapain sih kalian laki-laki ikut? Kau diam dulu, tompel. Kau tompelkan dulu bini kau tuh di bagian apanya, ihunya. Diam. Ayo Bu, monggo. Ya ada hidangan. Sebelah kiri Rica-Rica RW, sebelah kanan BPK yang langsung dipanggang oleh kudisnya Edis. Ayo, monggo. Gimana piye to, Bu? Naik sampean kejang-kejang, tenangkan Roh Kudus. Ibu lagi berbicara kepada Ibu Gembala. Ibu Gembala yang tidak perlu perpuluhan dan tidak menyesatkan, Bu.
Mikrofonnya dibuka dulu itu, Ibu. Saiki orang buka mute. Bu, saya mau tanya ke sampean, kira-kira yang memotongkan Tuhan ke kayu salib ini wong edan atau bukan, Bu? Bu, yang menyalibkan Tuhan, yang memotongkan Tuhan di kayu salib, kira-kira wong edan atau bukan, Bu? Ternyata sudah ada zaman edan di zaman Yesus ya, Bu. Ayo, Bu, silakan. Lu diam dulu, tompel. Lu ganti dulu pakai BH kalau gitu, ndak. Ini ibu-ibu dengan ibu-ibu kok. Cair dong, cair. Astagfirullah, tompel lu diam. Kefas aja diam. Ya kan, Kefas? Kefas. Halo, Bu. Bu. Ibu. Gondrong, cair dong. Pala sih ibu ini. Bu, kira-kira di zaman ibu, ya kan, waktu memotongkan Yesus itu wong edan atau bukan, Bu? Nah, di zaman sekarang kalian merayakan hari raya Paskah kematian Yesus, kalian ini wong edan atau bukan, Bu? Ayo, Bu. Bu. Cair dong. Cair. Aduh, gila nih. Gila itu ngomel-ngomel dia tuh. Membawa umur. Oh iya. Ngomel-ngomel dia itu, nggak nyadar itu. Gak nyadar dia di mute itu. Terus ngomong dia. Ini darah Yesus. Ibu Nana. Halo. Aduh. Nah. Drong, cair, Dia lagi ngecek mungkin ya. drong. Aduh. Nggak, kasihan ibunya kayaknya tetap ngomong, dia nggak ngedengerin kita ngomong dia, makanya nggak denger, disuruh buka mute dia kan. Udah diundang kan? I'm okay, I'm fine. Kincana, ting ning 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 ning. Diundang buka mute, takut terbuka kamera. Udah saya undang buka mute. Menangis Bang Ton. Kau tempe, I'm okay, I'm fine. Kincana, ting ning 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 ning. Bang Zombie. Ku menahan Bang Zombie, rasa nenek Zombie sakit. per. Rasa sakit, angin tuh. Ibunya kok, coba kau yang undang, Ton. Kau yang undang. Sudah kuundang dari tadi, Bunda. Udah kuundang tuh. Dibuka dulu mute-nya Ibu Nana sebelum lanjut ngomong. Kita nggak bisa dengerin Ibu ngomong itu. Dilihat layarnya, dibuka mute-nya ya. Aduh, darah Yesus. Bu. Gimana tuh Bang Ton? Dia nggak ngedengerin mungkin. Kefas. Dia udah berangkat. Itu yang di samping Kang Dito tuh siapa? Yang di bawah ayah tuh siapa? Itu siapa itu? Poipen. Mana nih? Halo? Pengikut Yesus, halo. Yang di samping Kang Dito, saya nggak tahu siapa namanya. Ya itu Poipen. Turun dia. Turun. Nangis dia nangis.
Tuh. Naik deh, Bu. Poimen, halo Poimen. Ya, sore. Iya Poimen, Protestan atau Katolik? Protestan. Hah? Kristen. Iya Protestan ya. Ya silakan, ada yang mau ditanya atau mau ditanggapi? Ini tadi pembahasannya apa? Iya Poimen, suaranya nggak jelas. Bang itu. Ini topiknya apa tadi ya? Ya silakan Bunda Nora. Ya lah, abang bertanya aja. Silakan bertanya. Drong, cair drong. Thank you, Bang Gondrong. Silakan. Baik. Ada. Oke, saya mau tanya. Tahu nggak? Itu mati lampu. Suaranya diperbaiki dulu Bang Poimen, tidak terdengar jelas suaranya. Bang apa? Bang Ton, lanjut dulu. Aku makan dulu bentar. Udah lapar aku gara-gara gondrong. Iya. Kenapa kau nikah? Oke. Aku abang. Oke. Oke, Ya, silakan Bang. Tanya. Oke, saya mau tanya begini. Menurut kalian, apakah Allah yang kalian sembah itu bisa berbicara dalam bahasa Bisa, lain Bang. selain dari bahasa Bisa. Arab Bisa. ketika dia menurunkan wahyu kepada Bisa. Muhammad itu? Bisa, Bang. Bisa. Bisa, Bang. Di mana? Bisa, Bang. Udah dibilang bisa, Bisa, Bang. Bang. Iya, di mana Abang itu? kalau mau Karena buktinya, dia menyatakan- kitab yang abang pegang itu, sebentar ya. Kitab yang abang pegang itu original teksnya bahasa Hebrew dan itu diturunkan kepada Nabi Musa dan itu Tuhan yang menurunkannya kepada Nabi Musa. Oke? Enggak kan wahyunya itu kan diturunkan ke kaumnya kan? Kaumnya itu dia siapa? Arab toh? Iya betul. sih? Ketika ke kaum Ya. Bani Yakub maka bahasanya bahasa Hebrew tuh. Enggak. Bahasa kaumnya kan Arab. Bangsa Arab toh. Iya, Allah Iya, yang sama kalau- juga yang Astagfirullah. menurunkan kepada Nabi Musa. Itu Allah yang sama yang telah menurunkan kitab kepada Nabi Musa dalam bahasa Hebrew. Karena Allah menurunkan kitabnya kepada nabinya berdasarkan bahasa kaumnya. Faham? Oke, paham. Udah paham dia, Bang Ton? Enggak. Coba dia. Enggak paham. Nggak paham juga. Musa menyembah Yahweh gitu loh. Oke. Ya udahlah, itu kan Yahweh. permasalahan nama. Yahweh itu terserah Yahweh itu siapa. Yang jelas. Tapi kan Allah kalau menyatakan Islam kan dia nggak juga yang menyembah. telah menurunkan. Gini. Dengarkan dulu. Allah yang menurunkan kitab-kitab tersebut dan itu dinyatakan di dalam Al-Quran. Bahwasanya dia yang menurunkan Taurat, Injil, Iya. Zabur, dan Al-Quran. Allah menurunkan kepada Ya. siapa pada waktu itu, Bang? Ya kepada nabi-nabinya. Ya. Oke, Iya, clear. nabi-nabinya itu dari mana? Siapa aja? Bangsa mana di situ Ya, yang kalau disebut? Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, ya kan? Injil kepada Isa. Itu dia. Udah clear. Nah, Udah, Bang? pertanyaannya gini, Abang mau Bang apa lagi? Saiful. Itu Nah, kenapa? kok Jiro kok lu yang nyambung nanya sih? Biar aja dulu, gak apa-apa, ini kan diskusi. Iya, itu kenapa kalau gitu gini. Ya udah.
Kalau gitu kenapa kepada Musa Tuhan mengatakan babi itu onta itu haram, kepada Muhammad mengatakan itu onta halal? Itu udah pernah ku jawab. Ya, itu Ustaz. kepada kaum-kaumnya, kaum tertentu ya, kepada Israel begitu, kepada bangsa Arab dan kepada Nabi akhir zaman Allah nyatakan itu halal. Kenapa Oke, rupanya? kalau begitu kalau untuk kaum Indonesia bagaimana dong? Gitu jadinya. Ya udah Ya, ikut aturan dari Nabi Al-Quran yang dong. terakhir. Ikut Nabi yang Aturan yang terakhir. terakhir dong. Pertanyaan saya, apakah kaum-kaumnya di sana itu bangsa Arab atau bangsa lain? Apa sih ini? Kaum-kaum yang mana, Pak? Itu loh Bapak yang kok nggak saya ngerti gini ya, Pak? Bapak kok kan nggak tadi kau paham ya, Pak? bilang itu Allah itu Allah telah menurunkan menurunkan wahyunya kitab-kitab kepada nabinya dalam bahasa kaumnya. ya bahasa Udah. kaumnya. Iya. Kaumnya di situ siapa? Dan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir dan dia sebagai kafatal linnas, sebagai nabi yang ditujukan kepada seluruh Kaumnya umat di situ dari manusia. bangsa mana, Bangku? Maka Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab agar mudah difahami. Ada dalam kitabnya ada. Iya, kepada kaumnya di situ bangsa mana dia tulis, dijelaskan. Ya. Bangsa Arab diturunkan karena Nabi saat itu di daerah Arab dan Nabi Muhammad sebagai kafatal linnas, sebagai nabi yang diturunkan kepada seluruh manusia. Maka diturunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar mudah dipahami. Enggak seluruh manusia, di situ kan dia Seluruh bilang, manusia itu dalam bahasa Arab digunakan bahasa Arab agar bahasa mudah dipahami. kaumnya, Bahasa bukan Indonesia aja Bapak kaumnya. tidak bisa paham. Ketika bahasa Indonesia nih, yang saya jelaskan Bapak nggak bisa paham, gimana Bapak mau paham bahasa Arab, Pak? Berarti Bapak bukan kaumnya. Udah, Bapak nggak usah jadi kaumnya. Udah sana, Pak. Udah sana, Pak. Begini Bang, ya, saya jelaskan sedikit. Kalau tidak Anda saya turunkan berdiskusi dengan orang ngeyel. Ngapain? Ya. Nggak usah. Sebelum Dia udah nggak bisa baginda paham tuh, Rasulullah, kan orang. izin dulu, Ayah, sebentar izin Ayah. Sebelum baginda Rasulullah diutus, sudah ada rasul-rasul terdahulu yang diutus oleh Allah untuk memberi suatu peringatan kepada kaum sebelum baginda Rasulullah. Simak saya baik-baik, biar masuk dulu kotak Anda. Sebelum di dalam Al-Quran dikatakan, sebelum Nabi Muhammad diutus, sudah ada rasul-rasul terdahulu diutus oleh Allah untuk memberi suatu peringatan kepada kaumnya. Nah, Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa kepada Bani Israel, kaumnya. Nabi Daud kepada kaumnya. Nabi Isa, bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 15, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Siapa umatnya? Bani Israel. Dan nabi-nabi terdahulu pada waktu diutus, diam dulu Mas Saha. Nabi-nabi terdahulu Bunda, pakai sebelum Yakub aja, diutus Bunda. Nabi Muhammad itu menggunakan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya. Nah, Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya. Dia membawa kitab Tanakh yang diimani sekarang orang Yahudi. Kitab Taurat yang sekarang diimani yang menggunakan bahasa apa? Bukan bahasa Yunani. Bahkan Yesus itu tidak menggunakan. Dia menggunakan bahasa Aram yang rumpun semetik dengan bahasa Hebrew, Ibrani. Nah, setelah Yesus sudah tidak ada di muka bumi, sudah diangkat oleh Allah, Nabi Isa diangkat oleh Allah, ada yang namanya zaman yang belum diutusnya Nabi. Akhirnya di abad ke-7 Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk semua manusia. Itu adalah Nabi terakhir, Nabi penutup. Menggunakan bahasa Muhammad nggak bisa kaumnya. bahasa Indonesia Yaitu bahasa gimana? apa? Wa ma arsalnaka illa Ya, nggak perlu Apakah Nabi Al-Quran Muhammad memakai bahasa? Sebentar dulu Bang Ton. yang bisa bahasa Bang Ton Indonesia. jangan masuk, biar enak. Ini si Kojiro. Nabi Muhammad tidak bisa gua bahasa juga. Indonesia. Gua aja ya kepala. Apakah sebentar ayah, apakah Al-Quran memakai bahasa Indonesia? Apakah kitab Yahudi, kitab Tanakh memakai bahasa Indonesia? Nah, pertanyaan
pertanyaan saya sekarang, apakah kitab Zabur juga memakai bahasa Indonesia? Pertanyaan saya, kitab siapa yang memakai bahasa Indonesia? Hanya kitab keres. Aduh, nggak nyambung nih. Mana bahasa originalnya? Bahasa Yunani. Apakah Yesus menggunakan bahasa Yunani? Nggak Apakah nyambung. Yesus menggunakan bahasa Yunani? Udah ngelantur. Nggak nyambung. Kan gini Bunda Nora, kan tadi katanya Nyambung lah. Muhammad kan katanya untuk seluruh bangsa, tapi Allah Muhammad nggak bisa bahasa berfirman kepada Indonesia. Nabi Iya, dan Rasulnya digunakan. itu menggunakan bahasa kaumnya. Menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Musa emang menggunakan bahasa Yunani? Menggunakan bahasa Arab? Enggak. Paham? Enggak paham sama kalian. Karena kalian sudah mengimani kitab terjemahan. Yang diterjemahkan oleh Elai, itu pun sudah banyak yang salah-salah terjemahannya. Lo kan Muhammad untuk seluruh bangsa Sekarang kan, betul pertanyaan nggak Bunda saya deh. Nora? Sekarang saya tanya sama kamu. Muhammad untuk seluruh Yesus kaum menggunakan kan bahasa Indonesia. katanya. Tunggu Benar nggak? dulu, ayah. Kok Bahasa Indonesia gua atau ya? bahasa yang Arab? tak nanya. Hah? Yesus menggunakan bahasa apa? Saya tanya dulu sama kau. Gua. Emang Kita bapak- berantem aja yuk. Berantem. Lah, kalau Yesus kan untuk Hah? Bani Israel doang. Tunggu dulu Mas Nah, Yesus sebentar dulu, ayah. Yesus untuk Biar gua juga lagi yang menggunakan bahasa apa? Iya kan yang mengklaim katanya Muhammad untuk seluruh bangsa, kan itu kata Islam yang bilang begitu. Masalahnya Muhammad nggak ngomong bahasa Indonesia gitu. Siapa yang bilang seluruh bangsa? Seluruh manusia. Seluruh Iya. manusia. Iya, seluruh manusia itu kan bahasanya macam-macam. Muhammad kan cuma bisa bahasa Arab doang. Harusnya bisa semua bahasa dong. Ya udah, siapa yang Waduh. mengimani baginda Rasulullah sebagai rasulnya Allah? Ya udah, Islam. Simple. Artinya bahwa dalam Quran Paham nggak Anda sih itu kamu? menjelaskan bahwa itu hanya diturunkan kepada kepada kaumnya. Kaum di situ satu. dengarkan saya, Kaumnya itu dari mana? Dari makanya. bangsa Arab. Makanya dengarkan saya di Begitu. dalam ayat lain dikatakan Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Allah, Ya Allah. paham nggak sih? Sebentar dulu, ayah. Sebelum baginda Kakak makan aja Rasulullah udah, kakak diutus, kakak makan aja dulu. Udah makan dulu. sebentar dulu. Artinya Bentar dulu, bahwa ayah. wahyu itu diturunkan kepada Sebelum bangsa baginda- Arab, kepada kaumnya bangsa Arab dalam bahasa Kau dengar Arab. dulu, yaitu kau Muhammad. dengar dulu. Ayah, makanya ayah ini nyambung juga, heran aku. Tuh. Apa gua diam? Gua diam dari tadi. Gila lu. Ribuk Glenn karena kawan. Ribuk Glenn. Diamlah dulu, Keva, saya turunkan kau. Nah, sebelum baginda Rasulullah diturunkan, ada rasul-rasul terdahulu yang diutus oleh Allah itu menggunakan bahasa kaumnya untuk umatnya. Nabi Muhammad bukan untuk umatnya. Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Paham nggak sih kamu di situ? Kok paham nggak? Yang jadi Tuhan itu hanya untuk Bani Israel. Di luar dari Bani Israel apa dikatakan Yesus? Gonggong, asu, you tahu? Kau baca Matius 15 itu. Datang perempuan Kanaan sudah mengatakan Yesus Tuhan. Dia menyembah Yesus sebagai Yesus Tuhan. berkata Ternyata dia dalam katakan apa? Matius 28, Tidak patut. "Pergilah, Kau diam, beritakanlah memang dasar Injil mulut itu." binatang yang tidak akan selesai. Turun kau. Saya tidak berdiskusi sama bin Atang. Ya. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Musa untuk Bani Israel. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nabi penutup untuk semua manusia. Iya. Termasuk orang Indonesia. Semua manusia. Kau paham nggak semua manusia? Kau manusia atau Iya, binatang? berarti kan termasuk orang Indonesia kan. Masalahnya Muhammad nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya apa? Ketika kami membaca Al-Quran, kami membaca. Sekarang kutanya sama kau, ketika Yesus dikutus untuk kenapa kalian yang Bani Indonesia mengaku-ngaku Yesus itu adalah Tuhan kalian? Kenapa? Hah? Kenapa? Aku diutus hanya Nah, kau paham nggak sih arti hanya? Saya membeli kue yang bisa makan hanya Bang Ton. Berarti tidak bisa untuk yang lain. Paham nggak kata hanya? Nah, giliran manusia lucu kalian.
Ya, Nabi Iya kan? Muhammad kan orang Arab, menggunakan bahasa kaumnya, tapi dia untuk semua Iya. manusia. Kan logika Bunda kan begini, Yesus hanya Paham untuk nggak Bani kau? Israel. Iya, Yesus itu kan hanya Sekarang bisa aku tanya berbahasa. sama kau, apakah gubernur Medan bisa memerintah apakah gubernur Medan bisa memerintah bisa nggak? Tadi keputus. Bisa nggak? Coba ulang. Masa ha? Tadi keputus. Apakah Ya, gubernur keputus Surabaya sebentar. bisa memerintah Jakarta? Ya nggak Kau bisa lah. jawab aja dulu Nggak masa bisa. daripada kau juga diturunkan walaupun kau nanti dinaikkan sama Siton. Gak bisa sudah. Ketika nggak Yesus bisa, mengatakan nggak aku bisa. diutus hanya. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk Bani Israel, apakah bisa dia menyimpang dari Bani Israel? Bisa nggak? Siapa sih yang noise ini? Iya kan Yesus itu hanya Bani Israel Ketika ia karena dia. mengatakan aku diutus hanya. Nah, Iya. karena dia Sekarang Yesus itu bisa bahasa Arab nggak? Kan nggak bisa. Benar Karena? nggak? Yesus bisa bahasa Arab nggak? karena dia hanya untuk Bani Israel. Iya, karena dia Dia cuma untuk Bani dia kaum di sekarang bahasanya gini bahasa deh, Ibrani. Mas Saya, kau janganlah jadi orang Iya kan, botol benar lah. nggak? Kau jangan jadi Iya. botol. Pertanyaan saya, kata hanya itu apa definisi kata hanya? Iya, Yesus itu hanya untuk Bani Israel karena dia berbahasa Ibrani, berbahasa Israel, betul nggak? Ya kan? Tidak. Hanya berbahasa kaumnya, ya Kata kan? hanya. Bisa nggak sih kata kalau hanya itu ngomongnya Bani diperkhususkan. Yakub aja? Siapa yang Jangan naikkan diulang-ulang masa? nanti Saya rungkat nanti. Kak, Bunda, Bani Yakub aja jangan diulang-ulang nanti rungkat. Jangan pakai istilah nama Israel. Oke, dengarkan. Dengarkan baik-baik ya. Saya tanya, kata hanya itu definisi hanya itu apa? Berarti khusus. Khusus. Saya beli kue hanya untuk Bang Ton. Dulu. Berarti khusus. Iya, makan dulu lah. Kau diam daripada saya turunkan lagi kau. Saya lebih bagus tidak perlu menaikkan manusia kayak kau juga. Khusus. Sementara baginda Rasulullah itu untuk semua manusia, mau Israel, mau kucluk, mau kepret, mau geprot. Intinya untuk semua, tapi menggunakan bahasa kaumnya. Ya Nabi Muhammad itu kan di Arab, menggunakan bahasa Arab. Tidak ada menjadi pertentangan. Gitu loh. Kau jangan nunjukkanlah kebotolan kamu masa di sini walaupun memang saya tahu kau botolnya botol akut. Definisi hanya aja kalian nggak tahu. Saya kau. Jangan tipu-tipu kayak pendeta kamu lah. Cukuplah pendeta kau bayar perpuluhan 10% dari gaji kau tuh kau kasih sama dia. Bongol. Kata hanya itu aja udah tahu kita khusus. Iya, katanya Muhammad untuk seluruh bangsa, tapi nggak bisa bahasa Indonesia gimana? Cuma bisa bahasa Arab. Ya, Betul. Sekarang Yesus saya juga tanya. nggak bisa bahasa Saya Indonesia. tanya. Ketika kau pergi ke sekarang ku tanya dulu sama kau. Ketika kau pergi ke Inggris, Bible kau menggunakan bahasa apa? Kalau ini di mute Bahasa dulu kau, Indonesia. noise sekali kau, turunlah kau kalau bahasa apa? Bahasa Indonesia kan aku bawa dari rumah. Nah, ketika kau baca Bible kau, mereka paham nggak yang kau baca itu? Ya kalau ada orang Inggris bisa bahasa Indonesia ya paham. Saya tanya tidak kayak gitu. Ketika kau menjadi pendeta, kau diundang berkhotbah di mimbar di Inggris Iya. menggunakan bahasa apa? Di Inggris ya pakai bahasa Inggris. Nah. Pakai bahasa Inggris. Bible kau sementara bahasa apa? Kalau di Indonesia ya bahasa Indonesia, tapi original teksnya Yunani. Nah, bisa nggak kau baca bahasa Yunani sekarang? Aku orang Indonesia, bukan orang Yunani. Darah ya. Bisa nggak? Bisa Aku orang nggak kau Indonesia. bahasa Yunani? Tapi katanya menggunakan bahasa kaumnya. Menggunakan bahasa kaumnya. Bisa nggak kau menggunakan bahasa Yunani? Kalau memang Yesus menggunakan bahasa Yunani ya.
Bisa nggak? Ya kan aku Nggak orang bisa, Indonesia, kan? nggak ada Udah, keharusan selesai. bisa berbahasa Yunani. Heeh. Kan Loh, yang ngaku-ngaku tapi untuk kan seluruh bangsa dikatakan kan Allah itu Muhammad. berfirman kepada Allah itu berfirman, kau kalau tidak bisa dia muncung kau juga aku kau memang jongkok, jangan kau tunjukkan aku jongkokmu di sini, ya. Kau yang tadi mengatakan Nabi Muhammad aja nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, ketika kau membawa Al-Quran pergi ke kutub ke Afrika sana, kau baca Al-Quran, kami yang umat Muslim pun paham. Yang kau baca surat apa? Seandainya kau baca surat An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Aku udah tahu. Oh, ini surat An-Nas dibaca. Qul huwallahu ahad. Oh, ini Al-Ikhlas dibaca. Nah, sekarang ketika kau membaca bahasa Yunani kau, apakah ada yang paham itu? Mampus. Hah? Paham nggak? Tapi menggunakan bahasa kaumnya. en prostonteon. Mampus. En hologos. Seluruh bangsa sama-sama mengucapkan haleluya tuh. Itulah konsistennya Al-Quran. Masaha, kau bawa pun ke negara belahan dunia mana saja, ketika kau membacakan satu surat saja di dalam Al-Quran, yang umat muslim akan bisa mengetahui apa yang kau baca. Iya, tapi kan bunda ini nggak bisa ngobrol sama orang Arab. Oh, dia itu membaca surat. Dia membaca surat Al-Falaq. Dia membaca surat ini. Tahu lah, kok ketika kau membaca Hologos, Klobos, Nelepos, Klontos, Kletos, Krempos, Laptosos, Telempos, Tarototos, Klimsom, Klempos, Klepnain, Tempos. Plentos, Coba ini Klepnain. aku yang ngetes satu coba tuh. bahasa apa lagi Masaha dan Salom di sini ya. Kalau ada Kristen di bawah nih, coba aku bacain satu nih, misal contohnya nih ya. Humais poinete meho didas kalos kai ho kurios kai kalos legete emigar. Apa yang aku baca? Paus pala plontos, makan kentos, plokotos kotos. Yesus, pasti nggak tahu apa yang aku baca kan? Bang Ton, Sumpah Pemuda itu berbahasa satu, bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Kentos itu enak, Bang. Betul sekali. Kang Dito. Kentos aku suka. Ayah. Aku suka kentos. Udah lama aku gak makan kentos. Gimana sih Mas Saha? Gini ya, saya mirroring sedikit buat edukasi. Ini kalau Nabi Muhammad ya, kalian tuduh nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Cina, nggak bisa bahasa Afrika, ya. Itu nabi ya, nabi diutus untuk kaumnya waktu itu adalah di bangsa Arab, gitu ya poinnya ya. Nah sekarang saya mirror, kalau Yesus dituhankan oleh seluruh orang Kristen, ya, pertanyaannya cuma satu, apakah Yesus yang kalian tuhankan beragama Kristen? Jawab. Judaism. Ayo jawab. Ya. Jangan kau bilang Yesus ateis ya. Nggak punya Tuhan dia. Nggak punya agama dia. Ayo. Kristen itu kan dari nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, apakah Yesus beragama Kristen, menyebarkan Kristen? Iya betul, Bang. Di mana datanya Yesus mengatakan aku Kristen? Di mana? Ya dari namanya, Kristen itu kan dari Kristus. Kristus itu nama dari Yesus Kristus. Apakah Yesus beragama Kristen? Iya betul, betul Bang. Darah Yesus. Darah Yesus. Jadi kalau Kristen pengikut Yesus, Yesus pengikut Yesus, begitu? Oh, mampet. Udah, gitu. Mampet kau. Gitu. Ya ini kan pertanyaan Kang Dito ini kan sama kayak ini. Ya sama kayak lu bilang Ini, Kang tadi. Dito. Lu Kang begitu Dito, aku pada tanya saat sekarang. kita masuk ke Yesus beragama Iya. Kristen atau tidak, itu mirroring. Saya tadi bilang di awal mirroring. Begini. Kalau Yesus itu Tuhan, apakah Tuhan itu
beragama Kristen. Nah, itu kan sama kayak Allah itu beragama Islam atau bukan? Loh, kalau Allah Nah. menciptakan agama Islam, di mana dalilnya? Surah Al-Maidah ayat 3. Telah kusempurnakan agama Islam untukmu. Selesai. Ayo, mau ngomong apa? Allah yang membuat agama Islam untuk orang Islam, pengikut Nabi Muhammad. Nah, Datanya jelas, gitu. berarti mirroringnya di mana Yesus mengatakan telah kuciptakan Kristen untukmu supaya kau ikuti. Yaitu ketika Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi itu. Disuruh jadi murid, bukan disuruh jadi Kristen itu, Apakah ibunya Yesus beragama Kristen? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Ya kan ibunya juga pengikut Yesus. Di mana tertulis di dalam Bible Bunda Maria dibaptis? Kena lagi. Mampus, bonyok lu. Ayo, tunjukkan datanya Bunda Maria dibaptis. Ayo. Udah, Ya, kalau mentok lagi. Mentok lagi. Kalau nggak tertulis ya aku nggak bisa ngomong, Bang. Nggak bisa ngomong. Ya, kalau nggak tertulis ya berarti Bunda Maria nggak Kristen, karena orang Kristen ya yang percaya dibaptis. Bunda Maria percaya ya, di mana dia dibaptis? Selesai. Logikanya begini, orang lain yang tidak sedarah sama Yesus saja mengikut Yesus. Ya orang lain, kita bicara Bunda apalagi Maria. ibunya, kan logikanya begitu. Oke, apalagi ibunya. Kapan ibunya dibaptis? Dalam nama siapa ibunya dibaptis? Apakah dibaptis dalam nama anakku, Tuhanku? Apakah begitu? Ya aku cuma bisa bilang tidak tertulis bukan berarti dia tidak dibaptis, itu aja. Ya kan tidak tertulis dan tidak Nah, mengatakan bahwa Bunda Maria itu Kristen. Ya Kristen itu kan pengikut Yesus. Kata siapa? Ya kata Yesus, jadikanlah semua Mana ada Yesus mengatakan kalian jadilah pengikutku disebut Kristen? Mana? Lah Kristen itu kan dari nama Yesus sendiri, Yesus Kristus. Makanya kau baca Biblosmu, Masaha. Kristen itu olokan oleh orang Antioquia kepada pengikut Yesus. Itu olokan gitu loh. Ejekan. Aduh, kalau olokan kenapa bisa jadi mayoritas dunia 2,3 miliar? Ayo sebutkan mayoritasnya. Gimana tuh? Nah dulu, oke, mayoritas dia bilang. Datanya, Kristen itu yang paling banyak Protestan apa Katolik apa Ortodok? Ayo. Sama banyak. Sama. Kalau sama, Ortodok 78 kitab, Katolik 73 kitab, Protestan 66 kitab. Yang mana yang benar? Ya semuanya benar, karena dari 78 kitab itu ada 66 Kitab Wahyu pasal 22 nomor 18. Jangan kau menambahi dan mengurangi. Siapa yang menambahi, siapa yang mengurangi? Loh, yang mengurangi justru Islam ya kan? Onta haram dia jadi halal. 78, 73, 66. Siapa yang mengurangi, siapa yang menambahi? Nggak ada yang mengurangi, Bang. Dari kitab ortodoks, dari 78 kitab itu kan ada 66 kitab itu milik dari Protestan. Kan ada, berarti tidak mengurangi dong. Berarti nambah kalau gitu. Kalau Ortodok nambah berarti. Iya, Ortodok yang nambah. Yang betul berarti yang tengah nih 73. Nggak ada yang ngurangin, mungkin nambah ada, tapi ngurangin nggak ada. Karena semua kelompok itu gimana? Adalah paling botol ini. Gimana sih kau membayangkan angka nih 78, 73, 76. Yang ngurangin kira-kira yang lebih sedikit apa yang lebih banyak? Lu kan nggak ada yang dikurangin, Bang. Kalau tidak ada yang dikurangin, kenapa 78, 73, 66? Iya, ditambah iya, dikurangin enggak. Benar nggak? Yang nambah itu yang duluan apa yang ngurangin? Yang belakangan? Yang apa, Bang? Yang apa? Yang nambah itu yang duluan apa yang belakangan? Yang nambah yang duluan. Parameternya yang duluan yang nambah Berarti gimana? kalian ngurangin. Karena Protestan belakangan, ngurangin dong berarti. Gimana sih masa? Dari dulu mah ini nggak pinternya dia. Kang Dito, aku cuma mau nyampein sedikit aja nih. Si Edi sudah mau buka Komal.
Masalah nggak mau ngetep layar tuh setengah jam lagi tuh. Siapa? Edi sudah mau buka Enggak, kalau Komal, masa katanya, kalau masa setengah nggak jam pernah nonton sebelumnya. Edis dia. Oh enggak ya, Belain enggak ya. masa, Ya udah, enggak. lanjut. Yang Karena lain, dia yang lain beda, ya. beda pemahaman. Setengah jam sebelum Edis buka Komal ya tap layar ya. Gak gitu ayah, apanya yang mau ditep-tep kalau bukan belum buka Komal. Ya namanya juga pengikut Edis ya Ngomong-ngomong begitu. nih, Bang Saiful kok pakai nama Tuhan saya ya, ayahanda ya? Ini apa-apaan ini? Nah kan aku bilang dia bukan pengikut Edis, beda sendiri deh. Tuhan saya. Suka hati lu deh Mas. Gua angkat tangan sama lu. Nanti sesi khusus aja kita berdua, masa aman, kulayanin lah 3 hari 3 malam kita bahas lagi apa kayak gitu kan, tanggal 0 atau gimana lah itu suka-suka. Tanggal 32 juga boleh tuh. Si Salom disapanya dulu, biar Mas Aha biar istirahat. Udah panas Ya, otaknya. Salom, selamat sore, Salom, silakan. Tapi kayaknya tadi dia ini ya, ada masalah dengan mikrofonnya tuh, noise. Salam. Salon. Ya. Salon. Salam. Ya, silakan apa yang mau ditanggapi atau mau nanya. Kalau saya bertanya ya. Halo. Ya. Silakan. Ayo. Mana lebih tinggi, Al-Quran atau hadits? Kenapa Islam harus menggunakan hadits dengan kitab-kitab ulama? Sama. Enggak sama. Ya. Al-Quran katanya dia Kalau ngeyel ya udah. Kalau Ya, kita ngeyel kan menguji. lu ngomong aja sendiri. Nah, kita kalau kan lu diskusi, mau denger, kita mau lu denger menguji gua. ya. Iya, lu mau dengar gua, lu dengar dulu. Jangan lu lawan. Ya, Gimana? makanya kan tadi katakan bilang sama. Iya, kita bisa uji. dengar. Bisa Ya, dengar samanya. enggak? Bisa dengar Hah? dulu enggak? Bisa dengar. Kan sudah dijawab. Oke, jawab beda. pertanyaan saya. Ya. Oke, beda. Ya. Beda. Gimana kalau beda? Ya kan Udah, memang tenang, beda. kalau beda. Satu kalamatullah, satu yaudah, kalamatul keren. Muhammad. Kan Iya, memang. iya, Tapi udah. kenapa di Ya hadis udah, keren. ketiga kan Al-Quran katakan dia kita punya Udah Tuhan. beda, pokoknya beda. Beda. Ya memang Udah. beda lah. Satu kan kalamatullah, Ya udah. satu kan Ya. Muhammad. Tapi Ya kenapa udah. hadis melengkapi Al-Quran ketika tidak ada di Al-Quran? Enggak. Bukan Enggak, melengkapi, dia- Bang, bukan Enggak melengkapi. melengkapin. Ya, coy, Nggak kita uji melengkapi. lah. Ya kita uji. Ya Enggak. satu masalah. Nggak usah diuji lagi. Tidak. Di Al-Quran kan Ngapain tidak ada diuji? kalimat syahadat. Kenapa di hadis dijelaskan? Sedangkan kalimat syahadat itu kan enggak. yang paling penting dalam agama Islam. Iya. Nah, kenapa di Al-Quran tidak bisa Berarti lebih dijelaskan? penting hadis. Lebih Ya? penting hadis. Udah. Wah? Ya udah. Lebih penting hadis. Ya, gimana ini? Kok nggak mau juga dia? Kalamatullah. Kok Gimana? nggak mau juga dia? Bukan Oh, tadi kan ya udah, Al-Quran kalau itu lebih dibahas penting tadi Al-Quran. Al-Quran. Ya maunya Ya, Kan apa? Al-Quran itu Al-Quran. hanya surga kalau Maunya dia yang mana Sedangkan sih? hadis kan Nggak riwayat tahu. Nabi, cerita-cerita dongeng-dongeng Nabi. Gimana lebih tinggi Dongeng-dongeng ya hadis? udah. Ya udah dongeng-dongeng iya, dongeng. Ya udah. Udah pintar lu. Udah. Ya udah lu. Oke, biar dongeng, saya dongeng. yang mirror, Kasih mirrornya ya. Oke, mirrornya Nah, jawab begini. dulu bahwa kita miro kan diskusi, namanya diskusi. Ya udah, sudah tadi udah dijawab. dijawab tuh. Nah, Sesuai jawabannya dengan keinginan kesimpulannya Salom. yang mana ini? Saya mau tahu. Hadis Ya, atau kan Al-Quran kesimpulannya Ya, kan beda, tadi beda, beda. kamu udah benarkan tadi kan. Ya sekarang saya mirror. Ada Bible Keluaran 19:28. Di situ Yesus ngumprot keledai. Itu sebenarnya benar atau enggak itu? Ada kitab Biblos kalian mengeluarkan 19:28 Ini itu. bukan mirror itu pertanyaan. Ini kan saya tanyakan itu kan Makanya terjemahan. mirror tadi kan ini dibahas Al-Quran itu mirror ini supaya kalau kalian hadis, mengerti. mirror ini Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan
yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.